إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعاظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, di mana Allah senantiasa mengingatkan kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah tetap ciptakan kehidupan? Kenapa Allah tetap hadirkan kematian? Semua itu tidak lain untuk menunjukkan siapa di antara kita yang ahsanu amala, amal terbaiknya. Di sisi lain Allah menyampaikan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah kelak di surga, syaratnya cuma dua, maka banyak-banyak beramal saleh dan jauhkan diri dari kesyirikan. Kata-kata amal soleh begitu banyak di dalam Al-Quran.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di sisi lain Allah sering mengumumkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertanyaannya, kira-kira dari sekian banyak amal yang Allah inginkan kepada kita, amal apa yang paling dicintai Allah? Hal ini pun ditanyakan oleh sahabat Rasulullah bernama Ibnu Mas'ud. Tatkala duduk dengan bersama Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai sehingga aku akan melakukannya setiap hari, dimanapun dan kapanpun?" Maka Rasulullah mengatakan, dan ini jawaban buat kita semua, amal yang paling dicintai Allah yang pertama kali adalah as-salatu ala waqtiha. Salat berjamaah tepat waktu di awal waktu. Perkara ini bukan perkara mudah, sebab survei membuktikan setiap waktu salat kita lihat betapa masjid begitu terlihat lapang dan luas. Padahal orang di sekitar masjid begitu banyak, tapi setiap memandang azan memanggil. Kita lihat berapa jamaah salat kita. Dengan berbagai macam alasan, saya masih di kantor, masih dalam perjalanan, masih sibuk, nanggung, baru azan, baru qomat, baru salam, dan seterusnya. Betapa banyak alasan-alasan kita memudahkannya, menanggalkan salat. Padahal amal yang paling dicintai Allah adalah salat tepat waktu. Bahkan lebih parah, seringkali di antara kita dengan sadar mengatakan, apa gunanya sholat? Kalau hidup masih begini-gini saja. Orang-orang sana tidak sholat, tapi hidupnya sejahtera. Sedangkan saya sholat setiap hari, tapi hidup begini-begini aja. Padahal diingatkan Rasulullah kepada kita, man tarokas salat, siapa yang dengan sengaja tanpa uzur syar'i, badan sehat, waktu ada, usia masih muda, tenaga masih hebat, tapi dengan sengaja meninggalkan salat, kutibasmu ala babin nar, Allah telah catat namanya di pintu neraka. Maka tatkala datang hari pembalasan, kiamat, saat itulah Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka memanggil nama satu-satu calon penghuni neraka. Salah satunya mereka yang dengan sengaja, dengan mudah menanggalkan salat berjamaah. Kaum muslim muliakan Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, amal apa yang paling dicintai Allah? Ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain. Walaupun kisah tentang maling kundang sudah kita dengar sejak kita kecil, betapa berat hukumannya kalau seorang anak durhaka sama orang tua. Kalaupun kita sudah dengar bagaimana kisah-kisah nyata di depan mata kita, kita melihat bagaimana mereka yang mendurhakai orang tua, hukumannya, dosanya bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Dan dibalasnya pun bukan hanya di akhirat, tapi dibalas langsung kontan di dunia ini. Tetapi masih banyak saja kita dengar kejadian demi kejadian anak durhaka terhadap orang tuanya. Anak dengan mudahnya mengatakan tidak. Padahal Allah menyampaikan, wa qadha rabbukum alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan setelah menyembahku, apa perintah selanjutnya? Menyatukan birrul walidain, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang sudah tiada, harus senantiasa kita doakan
mendatangi kubur orang tua kita adalah doa-doa kita. Kaum muslimin muliakan Allah Jalla Jalaluhu. Yang terakhir, apalagi ya Rasulullah yang paling dicintai Allah setelah aku salat tepat waktu, aku berbakti sama orang tuaku, maka kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Jangan berpikir jihad itu hanya mengangkat senjata, hanya menggunakan tombak, panah, teriakan takbir melawan orang-orang kafir. Makna jihad dalam Islam begitu luas. Ikut ngaji, taklim, itu pun jihad. Belajar di sekolah, di pesantren, kuliah, itu pun jihad. Salat berjamaah tepat waktu, itu pun jihad. Birrul walidain, itu pun jihad. Semua perlakuan agama, ibadah yang kita lakukan sadar dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, itulah jihad. Kalau sholat kita dengan serius kita lakukan, dengan ilmu, dengan amal yang sungguh-sungguh, dicontohkan Rasulullah. Setiap apapun yang kita lakukan, bahkan mohon maaf masuk ke kamar mandi, kalau dilakukan dengan tuntunan Rasulullah, berdoa, masuk dengan kaki kiri, tidak berlama-lama di kamar mandi, keluar berdoa lagi, maka itu pun bagian dari jihad. Kesungguhan diri untuk menegakkan agama Allah, itulah jihad. Kaum muslimin muliakan Allah Jalla Jalaluhu. Waktu yang singkat ini ingin kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk terus bisa melakukan amal-amal terbaik yang dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Mulai dari salat tepat waktu, ayo kita niatkan, ayo kita azamkan, bukan hanya untuk kita, anak kita doakan Rabbi ij'alni muqimas salata min dzurriyyatina, itu kita dawamkan setiap hari. Ya Allah, jadikan saya orang yang gemar salat. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan saya hobinya salat. Agar apa? Agar kita semua terselamatkan. Sebab as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Kalau anak kita, diri kita sudah runtuh tiangnya, maka siaplah dia meninggalkan agamanya. Yang kedua, ayo sama-sama yang masih punya orang tua, birrul walidain. Mumpung masih punya orang tua, kalau yang sudah tiada, jangan lupa doakan dia senantiasa. Dan terakhir, jihad fisabilillah. Bermakna kita bersungguh-sungguh menegakkan agama dalam diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita, sehingga lahirlah generasi-generasi mujahidin yang bisa mampu menegakkan agamanya, dan hidup kita akan penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu wastaghfirullah. Allahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم من قوة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط علمك وختم كلامك وأسرار كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا الله ولا تكفرون. أقيموا الصلاة.